Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel DR Tutor. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya teman-teman, belajar bareng tentang materi tes skolastik pengetahuan kuantitatif untuk submateri geometri ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, materinya nanti akan banyak berhubungan dengan sudut, bangun datar, dan juga garis ya teman-teman. Nah, materi geometri ini menurutku adalah salah satu materi yang cukup penting untuk dikuasai ya teman-teman dalam persiapan menghadapi SNBT 2023. Nah, jadi usahakan untuk tonton videonya sampai habis ya teman-teman, supaya teman-teman nanti bisa lolos SNBT 2023 dan teman-teman bisa masuk di kampus impian teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat soal yang pertama ya teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, kita coba soal yang pertama ya. Kita baca sama-sama yuk. Diketahui segi 4 ABCE seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berapakah besar X? Nah, jadi gambarnya ini teman-teman ya. Kita punya segi 4 ABCE ya kan. Kemudian kita disuruh mencari nilai dari X ini. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Coba teman-teman pause dulu, teman-teman coba dulu deh. Nanti kalau udah dapat jawabannya atau mentok nggak bisa, nah, teman-teman bisa lihat pembahasannya ya. Oke, sekarang kita coba nih. Kira-kira gimana nih pendekatannya teman-teman? Nah, jadi gini ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan kita punya dua segitiga siku-siku nih ya. Yaitu segitiga ini AED ini ya kan, siku-siku di E, kemudian ada segitiga DBC yang siku-siku di B. Iya kan? Nah, sekarang teman-teman lihat dulu yang segitiga siku-siku AED. Di sini kan panjang AE 6, panjang ED adalah 8. Ini siku-siku. Berarti AD-nya berapa teman-teman? Ya, kalau teman-teman udah hafal triple Pythagoras berarti ini langsung 10 ya. Kalau nggak hafal ya teman-teman bisa hitung aja gitu ya. Simpel aja pakai teorema Pythagoras. Berarti AD sama dengan apa? Akar AE kuadrat ya ditambah dengan ED kuadrat. Ya kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Nanti ya teman-teman akan dapat hasil yang sama, yaitu 10 ya. Ini kan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 tambah 64 100 akar 110. Oke. Nah, ini penting teman-teman. Kita penting nih untuk tahu panjang AD ya. Nah, sekarang kita lihat yang segitiga siku-siku DBC ini teman-teman. Ya, ini kita tahu sisi miringnya atau hipotenusanya itu DC 26, kemudian BC-nya 24. Nah, cara nyari DB-nya gimana? Nah, lagi-lagi kalau teman-teman udah hafal triple Pythagoras ya langsung ketemu juga ya. Ini berarti 10 ya, teman-teman ya. Atau teman-teman bisa pakai teorema Pythagoras kalau kita mau cari BD ya. Nah, ini jadi dikurang nih. Berarti sisi miringnya dikuadratin, DC kuadrat dikurangin BC kuadrat ya. Jadi nanti ini kita dapat 26 kuadrat dikurangin 24 kuadrat. Ya, ini aku hapus dikit biar bagus. Nah, 26 kuadrat berapa teman-teman? Ya, hitung aja 26 kali 26 gitu ya. 6, 3, 12, 15. Ini 12 nyimpen 1, 4, 5. Ini 6, 7, 6. 6, 7, 6 kan? Kalau 24 kuadrat 5, 7, 6. Nah, ini kan akar 100. Jadi ini 10 ya. Nah, sekarang baru teman-teman lihat segitiga ADB gitu ya. Ini kan 10 nih, ini juga 10. Artinya apa? Artinya ADB ini segitiga sama kaki teman-teman. Ya kan? Kalau sama kaki berarti sudut di depan sisi ini ya, di depan DB ini itu akan sama dengan sudut depan AD. Nah, berarti ini berapa ini? Berarti ini juga sama, 70 kayak gitu ya. Nah, berarti kan kita bisa dengan mudah cari nilai X-nya ini karena jumlah semua total sudut pada sebuah segitiga itu kan 180 teman-teman. Jadi langsung aja kalau gitu 70 ya kan. Tambah 70 ini tambah X ini itu nilainya selalu 180 derajat. Karena ini kan segitiga ya. Jadi 140 derajat plus X ya sama dengan 180 derajat. Ya, berarti X-nya berapa? Jadi X-nya adalah
Ya 40 derajat. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kayak gitu ya. Simpel ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Kita baca sama-sama yuk. Pada gambar di bawah, AB dan BC adalah garis singgung. Oke, teman-teman bisa lihat di sini AB dan BC, ya kan? Kemudian OB 25 cm. Oke, aku tulis di sini ya, teman-teman. Jadi ini aku bikin garis nih, garis lurus gitu ya. Nah, kayak gini. Aku bikin jadi lurus dulu ya, teman-teman ya, biar bagus. Nah, kayak gini. Nah, jadi OB itu panjangnya 25 cm. Aku tulis di sini ya. 25 cm. Ya. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian OA itu 7 cm. Nah, gini ya. Nah, kemudian diketahui apalagi? Udah ya. Kita disuruh mencari apa nih? Luas layang-layang OABC. Nah, gimana nih caranya? Nyari luas layang-layang OABC. Oke, aku tulis gini ya. OABC. Nah, idenya gimana nih teman-teman? Nah, jadi gini teman-teman. Teman-teman bisa lihat dulu segitiga OAB. Ya. Nah, AB ini kan adalah garis singgung lingkaran nih. Ya kan? Nah, ini nih. Nah, garis singgung lingkaran itu akan selalu tegak lurus dengan jari-jari ini ya. Di titik singgungnya sini teman-teman. Jadi ini mesti siku-siku. Oke. Nah, berarti kan OB ini kan hipotenusanya atau sisi miring. Jadi kita bisa cari AB ini ya pakai teorema Pitagoras. Berarti 25 kuadrat dikurangin 7 kuadrat seperti itu ya. Jadi ini 625 dikurangin 49 ya. Berapa nih? 6, ini 7, ini 5. Akarnya berarti 24. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, artinya apa? Teman-teman bisa cari luasnya OA, segitiga OAB, ya kan? Nah, segitiga OAB itu kongruen ya, atau sama persis dengan segitiga OCB. Nah, berarti kalau kita mau cari luas layang-layang atau segi 4 OABC, nah kita bisa pakai pendekatan 2 kali luas dari OAB. Nah, kayak gini teman-teman. Simple kan sebenarnya ya, asalkan ngerti tekniknya gitu teman-teman ya. Nah, berarti ini 2 dikali luas segitiga OAB. Cara nyari luasnya gimana? Ya udah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya teman-teman bisa pakai AB, ya kan? Kemudian tingginya bisa pakai OA, ya. Nah, gini teman-teman. Coret-coret. Berarti AB-nya 24, OA-nya berapa? OA-nya tuh 7. Berarti ini 8 nyimpen 2, 168 cm persegi. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, simpel banget kan? Nah, mantap. Bisa ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, soal berikutnya ya teman-teman. Langsung aja kita baca soalnya. Pada gambar di bawah diketahui bahwa garis A dan B adalah sejajar. Nah, pertanyaannya, besar sudut X adalah berapa? Oke, teman-teman lihat ilustrasinya di sini. Ya, jadi kita punya garis A ini ya, teman-teman, sama garis B ini. Keduanya ini sejajar. Oke. Nah, kemudian kita juga tahu sudut-sudut di sini nih. Dari sini ke sini 130 derajat, ini 42 derajat, sedangkan di sini X. Lah, untuk mencari X ini gimana caranya, teman-teman? Nah, ini sebenarnya simple, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa bikin garis bantu di sini ya. Tadi teman-teman bikin satu garis lagi. Misalkan ini namanya garis C. Nah, garis C ini itu sejajar dengan garis A dan garis B, teman-teman. Oke. Nah, caranya gitu. Teman-teman bikin garis bantu di sini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, sudut yang ini yang aku kasih warna merah nih, ya. Nah, yang ini, teman-teman. Ini kan sebenarnya sama dengan ini, ya kan? Karena kan ini kan sehadap. Bener nggak? Ya. Nah, sama nih. Berarti ini adalah 42 derajat, teman-teman. Nah, sedangkan yang satunya ini, ya, yang kasih warna hijau ini, ya. Nah, ini sehadap dengan X ini, teman-teman. Ya, jadi yang sini ini adalah X. Oke.
Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa X ditambah 42 ya, besar sudutnya kan X tambah 42 kan, teman-teman. Ya. Nah, itu sama dengan 130 derajat. Oke. Berarti X-nya berapa? Ya tinggal dikurangin aja kan, 130 dikurangin 42. Berapa, teman-teman? Ini 8, ya kan? Ini adalah 8. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, simpel kan? Kalau tahu tekniknya kan, ya. Jadi teman-teman perlu banyak latihan supaya ya familiar ya dengan soal-soal setingkat atau selevel UTBK atau SBMPTN. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu ya soalnya. Diketahui segitiga sama sisi ABC, ini gambarnya ya, teman-teman. Oke. Kemudian dengan AB 4. Oke, dari A ke B ini adalah 4, teman-teman. Kasih tanda kayak gini ya. Ini 4. Kemudian ketahui apa lagi? PA, PQ dan RC berpotongan di titik O. Ini PA, PQ, RC berpotongan di titik O. Let's say kayak gini, teman-teman. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jadi kita kan disuruh mencari ini, teman-teman, disuruh mencari berapakah panjang BB. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. PQ dan RC adalah garis tinggi, PQ adalah garis bagi. Nah, yang mana nih yang benar? Oke. Sekarang kita cek ya. Kalau misalkan BQ dan RC ini adalah garis tinggi, ya, garis tinggi itu artinya gini, teman-teman. Kalau kita tarik garis dari B ke sisi AC, nah ini akan berpotongan tegak lurus di sini. Nah, ini namanya garis tinggi, ya. Jadi kalau BQ dan RC ini adalah garis tinggi, ini kan juga siku-siku nih. Nah, khusus untuk kasus segitiga sama sisi, ya, kalau kita tarik atau kita buat garis tinggi dari B dan C ini, ya, nanti garis tingginya ini akan berfungsi juga sebagai garis berat, teman-teman. Artinya membagi sisi AC ini sama panjang. Berarti ini sama dengan ini, teman-teman. Ya, ini juga sama dengan ini. Oke, jadi garis tinggi pada segitiga sama sisi itu juga merupakan garis berat. Nah, titik potongnya di sini itu adalah titik berat, teman-teman. Jadi AP ini juga otomatis adalah menjadi garis tinggi atau garis berat juga gitu. Oke. Nah, kayak gini, teman-teman. Ya. Nah, sehingga karena ini kasusnya adalah segitiga sama sisi, berarti kan panjang BC kan juga sama nih, 4 ya. Karena ini sama panjang, berarti otomatis ini 2, ini 2. Gitu, teman-teman. Oke, jadi pernyataan 1 aja sebenarnya cukup nih. Ya, sekarang kita lihat yang pernyataan 2. BQ adalah garis bagi. Oke, ini aku hapus dulu ya semuanya ya. Oke, kita taunya BQ adalah garis bagi. Bedanya apa dengan garis tinggi? Nah, kalau garis bagi itu membagi sudut ini, kan BQ nih ya. Membagi sudut ABC ini menjadi 2 bagian sama besar. Nah, untuk kasus segitiga sama sisi, lagi-lagi ya, garis bagi di sini juga berfungsi sebagai garis tinggi, teman-teman. Juga berfungsi sebagai garis berat. Nah, kayak gitu. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu garis yang lain ini, RC dan AP ini apakah garis tinggi atau garis bagi, ya kan? Ini kan cuma satu aja yang diketahui. Nah, makanya kita nggak bisa langsung serta-merta menyimpulkan bahwa RC ini adalah garis berat, AP ini adalah garis berat gitu. Ya, sehingga kita nggak bisa langsung menentukan panjang dari BP ya dari pernyataan 2 aja gitu. Jadi yang ini aja bisa, kalau yang ini nggak bisa, teman-teman. Ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Nah, yang A ini ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke, seperti itu ya caranya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, segini dulu ya sesi pembahasan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dalam persiapan menghadapi SNBT tahun 2023 ya, teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa masuk di kampus impian teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video pembahasan di channel DR Tutor yang berikutnya. Oke, segini dulu ya, teman-teman. Bye-bye.